Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Rosida, dan di sini saya ditemani oleh ibu-ibu, dua orang ibu-ibu apa mbak-mbak nih? Ibu-ibu. Oke, jadi di sini saya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik dari BPJS Kesehatan. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu, Oh satu-satu ya. dari ibunya. Baik, Heeh. terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Titis Wiarti, AAK, saat ini sebagai Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan Kantor Cabang Kudus BPJS Kesehatan. Oke. Itu mungkin. Saya Dina Sulistiawati, saya verifikator penjaminan manfaat rujukan. Oke. Ada Bu Titi dan juga ada Bu Dina yang mungkin akan memberikan sedikit informasi atau banyak juga nggak apa-apa kepada masyarakat, kepada penonton ISK Podcast ini mengenai tentang layanan dan penyakit yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS. Jadi karena BPJS itu merupakan salah satu apa ya namanya, salah satu apa dari pemerintah gitu ya Bu, layanan, Program Jaminan Kesehatan penjamin Nasional. penjamin kesehatan. Jadi ada yang dijamin, ada yang tidak dijamin. Mungkin masyarakat belum tahu, apalagi masyarakat awam ya, mungkin ada yang belum tahu bagaimana layanan tersebut dijamin atau tidak dijamin. Mungkin ada yang mau kecantikan pakai BPJS bisa nggak nih? Mungkin nanti bisa dijabarkan kepada masyarakat apa layanan yang dijamin dulu deh, yang dijamin oleh BPJS itu apa aja? Go Bu Titi. Ya, terima kasih. Jadi untuk JKN ya, namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional, itu benefitnya adalah mulai dari vaskes tingkat pertama sampai vaskes tingkat lanjutan. Untuk yang tingkat pertama itu pelayanan misalkan di puskesmas, klinik pertama atau dokter praktek perorangan yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk tingkat lanjutan kita ada klinik utama serta rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi penjaminan itu ada penjaminan medis dan juga non medis ya. Kalau medis itu terkait pelayanan. Jadi mulai dari administrasi pelayanan itu kan non medis ya. Juga pelayanan. Jadi kalau di FKTP kita nyebutnya FKTP, vaskes tingkat pertama itu mulai dari administrasi pelayanan, kemudian pelayanan oleh dokter umum, ada obat, tindakan oleh dokter umum ya, non spesialistik, kemudian juga bisa lab penunjang yang ada di vaskes tingkat pertama, serta rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis, serta kalau perlu rujukan nanti ada ambulans yang dijamin oleh JKN, ambulan darat dan air yang bisa diklaimkan nanti vaskes ke kami. Kemudian selain itu kalau untuk yang rawat inap yang tingkat lanjutan adalah yang dijamin semua pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Jadi misalkan mulai dari spesialis ya, nanti ada spesialistik, ada juga nanti yang lebih dalam lagi ada subspesialistik ya, berupa pemeriksaan, pengobatan, lab penunjang, kemudian juga tindakan medis ya, baik operatif atau non operatif ya. Juga ada pelayanan darah ya, kemudian ada perawat inap baik intensif maupun non intensif. Jadi kalau non intensif itu rawat inap biasa, kalau yang intensif itu ada ICU atau kalau pada anak bisa NICU, PICU. Nah itu sesuai dengan indikasi medis semua yang dijamin oleh JKN. Ada juga termasuk obat dan juga nanti bisa ada penjaminan yang ada namanya suplemen atau tambahan alat bantu kesehatan. Itu ada kacamata, ada kaki palsu ya, ada collar neck ya, kemudian ada untuk yang pinggang itu dan juga beberapa alat kesehatan yang lainnya. Okay. Jadi seperti itu. Jadi itu beberapa hal, banyak hal lah, bukan beberapa, banyak hal yang telah dijamin oleh JKN ya. Untuk saat ini Bu, apakah ada penyakit yang mungkin belum dijamin oleh JKN penyakit nih, bukan penyakit apa yang belum bisa ditangani atau dijamin oleh JKN atau BPJS sendiri? Jadi kalau untuk yang itu mungkin lebih ke arah
yang tidak dijamin nggih. Yang tidak dijamin itu yang tidak sesuai prosedur. Misalkan langsung ke rumah sakit tanpa ada rujukan, kecuali emergensi. Ada step-stepnya ya. Iya, kecuali kalau emergensi bisa ya. Dan juga untuk pelayanan yang bukan di vaskes yang kerjasama dengan BPJS. Kesehatan, kecuali kalau emergensi. Jadi kalau emergensi juga bisa ke vaskes yang belum kerjasama. Kemudian nanti ada yang terkait estetika, kecantikan, infertilitas ya. Jadi kalau ingin punya anak itu bukan menjadi jaminan JKN, atau pelayanan kesehatan yang di luar negeri. Kemudian karena KDRT kekerasan ya, tindak pidana penganiayaan. Kemudian kalau karena wabah bencana, wabah bencana ya atau KLB, itu juga tidak termasuk jaminan JKN. Termasuk nanti adalah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah dijamin oleh badan penyelenggara jaminan lainnya yang sudah sesuai dengan plafon yang ada di badan tersebut. Oke, jadi itu ada beberapa hal yang tidak dijamin oleh JKN ya. Pada intinya itu yang tidak terdaftar atau tidak mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh JKN sendiri. Jadi kan misal penyakitnya kutu air tapi langsung ke rumah sakit tanpa ada konfirmasi apapun dari step pertama, kan karena ada tahapan-tahapan yang telah harus dilaksanakan. Jadi harus ke puskesmas dulu atau ke dokter pribadi, atau yang telah di tahap pertama lah intinya pada yang telah disediakan di JKN gitu ya. Lanjutan kalau tidak memenuhi syarat atau belum bisa untuk mengatasinya, baru lanjut ke step berikutnya gitu ya, tahapan dari tindakan lanjutan mungkin ke rumah sakit. Rumah sakit juga kan waktu kemarin BPJS setelah di podcast ini juga ada tingkatan-tingkatannya, tidak harus langsung ke tahap yang langsung. Misalkan kalau di sini kan tahapannya paling tinggi di RSUD ya. Misalkan ada rumah sakit yang tahapan 1, 2, 3 gitu juga ya Bu, berarti rujukan berjenjang. Rujukannya berjenjang gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ketika kita mempunyai penyakit nih, kita pasien yang BPJS, mempunyai BPJS, apa yang langkah pertama yang harus kita lakukan? Jadi kita ke puskesmas dulu atau bagaimana? Yang pertama ke vaskes tingkat pertama dulu. Nanti mendapatkan pelayanan di sana, diperiksa oleh dokter umum yang ada di sana. Kemudian kalau bisa ditangani di FKTP, nanti berarti bisa diselesaikan di FKTP. Tetapi kalau tidak bisa ditangani di sana, nanti dari FKTP akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Nah, nanti dari rumah sakitnya itu kan nanti kita pakai sistem ya Mbak ya. Nah, itu yang dinamakan rujukan berjenjang itu kan nanti ada yang sesuai sesuai dengan tempatnya juga. Jadi dipilihkan yang terdekat juga. Gitu. Nanti setelah mendapatkan rujukan dari FKTP, nanti bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi harus ada rujukan dari FKTP terlebih dahulu. Bagaimana rujukan itu diberikan? Oh, ternyata harus ke rumah sakit tingkat pertama. Jadi kemana? Oh, harus ke sini. Jadi ke sini gitu. Oke, jadi adanya rujukan berjenjang yang harus dilakukan oleh pelaku itu ya, apa sih namanya, pasien. Dari pasiennya yang punya BPJS. Lalu mengenai tentang kecelakaan kerja, apa sih definisi dari kecelakaan kerja itu gitu? Jadi kalau kecelakaan kerja itu adalah gangguan kesehatan pada saat kerja. Ya, ini termasuk ketika peserta berangkat ke tempat kerjanya atau pada saat pulang. Jadi pada saat kerja itu contohnya kalau tukang kayu ya, di pabrik kayu ada gergaji, dia kepotong tangannya kena gergaji, itu termasuk kecelakaan kerja. Atau pas dia masuk kantor tabrakan atau nabrak ya, itu juga termasuk kecelakaan kerja. Seperti itu Mbak, definisi mudahnya. Definisi mudahnya atau singkatnya itu kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang dialami ketika sedang bekerja atau akan atau pulang dari bekerja itu ya. Dan kecelakaan kerja tersebut tidak ditanggung oleh BPJS ya, kecuali bagaimana Bu, bisa dijelaskan?
Oh, kalau kesenjangan kerja itu memang nanti sesuai segmen pesertanya. Oke. Kalau yang peserta PNS itu nanti ada Taspen. Kalau dia segmen TNI Polri nanti bisa dijamin Asabri. Nah, kalau badan usaha yang lain atau mandiri yang lain itu bisa ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah jelas kesenjangan kerja itu memang tidak menjadi jaminan JKN. Oke. Jadi yang menjadi jaminan JKN itu yang di luar itu ya, Bu. Iya. Adapun kecelakaan kerja yang telah terjadi itu merupakan jaminan dari pusat pabriknya atau dari sananya gitu ya, Bu, dari tempat dia bekerja. Bagaimana dia yang telah dipilihkan tadi, oh ternyata dia ada di BPS Ketenagakerjaan, udah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka dia akan menggunakan BPJS tersebut. Kalau seperti yang tadi di Polri, TNI itu juga berbeda-beda, PNS juga berbeda ya segmen-segmennya, ada tersendiri lah gitu ya, Bu. Oke. Itu dari definisi kecelakaan kerja dan bagaimana penanganannya. Lalu proses penanganan kecelakaan kerja dan bedanya sama kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas itu sendiri apa? Kalau kecelakaan lalu lintas itu kan kecelakaan yang terjadi di jalan ya, Mbak ya. Nah, itu bisa terjadi untuk yang ada kaitannya dengan kecelakaan kerja maupun tidak. Nah, untuk prosedurnya kecelakaan lalu lintas itu harus melakukan laporan ke kepolisian. Jadi nanti harus terbit laporan polisi. Nah, kemudian apabila pasien itu ditangani di rumah sakit, itu nanti biasanya dari rumah sakit itu melaporkan ke Jasara Harja. Jadi kita itu ada sistem SEP, Mbak, surat eligibilitas peserta. Jadi nanti rumah sakit yang mengentry itu nanti dari sistemnya itu nanti rumah sakit centang KLL, nanti otomatis datanya itu masuk ke Jasara Harja. Kemudian nanti dari Jasara Harja bisa melakukan kunjungan atau cross check ke rumah sakit dan ke kepolisian. Jadi lebih simpel ya. Jadi peserta nggak riwa-riwi dari kepolisian ke Jasara Harja, nggak. Jadi peserta keluarga pasien itu ke kepolisian untuk ngurus LP, kemudian ke rumah sakit melaporkan kalau sudah ada laporan polisinya, nanti dari petugas rumah sakit yang ke Jasara Harja. Jadi lebih simpel. Gitu. Nanti dari Jasara Harja akan memberikan jawaban apakah peserta tersebut merupakan bisa dijamin nggak sama Jasara Harja. Kalau misalkan bisa dijamin sama Jasara Harja, nanti dijamin full sama Jasara Harja sampai plafonnya habis. Kemudian kalau plafon dari Jasara Harjanya itu sudah habis, nanti kalau memenuhi persyaratan atau memenuhi kriteria BPJS Kesehatan, nanti bisa dilanjutkan ke BPJS Kesehatan. Oke, jadi ketika ada kecelakaan kerja itu langsung masuknya ke Jasara Harja dulu ya, karena kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan lalu lintas itu masuknya ke Jasara Harja apabila segmen dari Jasara Harja telah habis gitu ya, atau bantuan dari Jasara Harja itu telah habis, ketika memenuhi syarat dari BPJS itu bisa lanjut ke BPJS gitu ya prosesnya. Jadi harus ada laporan polisi juga ketika mengalami kecelakaan lalu lintas gitu. Penyakit sendiri, kalau penyakit akibat kerja itu bagaimana? Oh iya. Jadi kalau penyakit akibat kerja itu adalah penyakit karena yang didapatkan pada saat kerja atau karena lingkungan kerja ya. Jadi kalau disingkat banyak PAK ya. Jadi kalau pada saat kerja itu ya tadi seperti yang pada saat kerja atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu bisa misalkan lingkungan yang suara ya, suara bising, terjadi gangguan ke telinga, itu memang bisa terjadi itu ya. Atau lingkungan yang terlalu ekstrim suhunya, terlalu dingin, terlalu panas, atau lingkungan kerja yang terpapar bahan kimia. Itu misalkan ada fosfor, ada nitrogen, ada sulfur dan yang lain, dan itu bisa menyebabkan PAK
Atau yang lain itu misalkan dia dengan mesin yang bergetar terus-menerus, keras, atau karena tindakan yang sama yang berulang-ulang ya, kan ada kerjaan yang dia harus menggunakan tangannya atau kakinya yang terus-menerus. Nah, dalam jangka waktu tertentu itu bisa menyebabkan PAK. Contoh PK itu bisa asma, PPOK, gangguan pernafasan ya. Bisa juga karena penyakit kanker juga bisa, atau penyakit sistemik yang lain, atau penyakit ini yang di tangan, pergelangan tangan juga bisa, gangguan sendi, otot dan sebagainya. Itu salah satu PAK, dan itu bisa juga misalkan karena lingkungan kerja yang terpapar, misalkan ada bakteri, virus, karena ventilasi yang kurang bagus, itu juga bisa PAK. Cuma memang itu harus ditetapkan oleh dokter yang berkompeten untuk menetapkan, misalkan dokter spesialis okupasi, seperti itu, Mbak. Jadi kalau PAK sendiri itu tidak dijamin BPJS ya? Betul. Karena dia terlibat dalam pekerjaan juga. Oke. Yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai layanan BPJS mungkin bisa disampaikan. Oh ya, mungkin kalau secara umum untuk peserta JKN ya, pertama pastikan kartunya aktif ya, terutama mandiri. Mandiri itu kan kadang lupa bayar ya, bayar sendiri. Itu baiknya auto debit ya, kami sarankan. Kemudian juga memahami prosedur penjaminan JKN. Kami sarankan untuk mudahnya download aplikasi mobile JKN, karena itu di situ sudah mengakomodir segala macam informasi, baik misalkan vaskes mana sih yang dekat ya, atau mau pindah vaskes nih, atau mau mencari informasi regulasi pelayanan juga ada di situ, gitu ya. Seperti itu, dan juga menyampaikan dengan jujur kepada petugas rumah sakit ya, kalau misalkan terjadi apa memang kecelakaan kerja ya sampaikan dengan jelas dan sesuai dengan yang ada gitu, jujur kepada petugas rumah sakit, seperti itu. Untuk saat ini, selama ini, apakah ada problem dalam permasalahan tersebut atau tidak? Problemnya apa gitu? Kalau problem sih sejauh ini sih ini ya Mbak, karena kita udah berjalan udah lama ya, jadi alhamdulillah sih sudah lancar-lancar aja. Paling kalau misalkan ada itu biasanya itu hanya miskomunikasi aja sih ya. Kurangnya pengetahuan mungkin, bisa kadang kurang itu bertanya. Seringnya gini Mbak, misal pasien di rumah sakit nih, nah ketemunya sama keluarganya si A, sudah dijelaskan sama petugas, nah tapi yang komplain nanti si B gitu loh. Jadi kan jadi beda orang. Iya, mungkin kan si A menyampaikan ke si B-nya kan tidak sesuai, mungkin mispersepsi gitu kan. Jadi biasanya terjadi miskomunikasi ya, lebih tepatnya. Betul. Banyaknya jadi karena udah berjalan sepertinya sudah terjadi baik-baik saja, tidak ada masalah, namun kadang karena pembicaraan orang-orang, cara menyampaikan juga berbeda-beda, mungkin terjadi miskomunikasi gitu ya. Lalu membahas mengenai insiden atau aplikasinya. Nah, itu kan tadi udah dibahas nih. Aplikasinya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana cara penggunaannya, atau apa sih aplikasi insiden itu gitu. Tadi kalau insiden itu inovasi kami ya, singkatannya adalah Integrated System for Traffic Accident. Jadi tujuannya adalah memudahkan pelayanan kepada peserta. Jadi nanti ketika ada kasus yang kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas, ganda, tunggal, ataupun kecelakaan kerja, itu rumah sakit bisa memberikan tagging atau tanda di aplikasi. Nah, nanti akan terkirim ke Jasa Raharja atau BPJSTK. Nah, Jasa Raharja ini nanti juga ada aplikasi. Nah, dengan data yang langsung terkirim online, ini peserta tidak perlu lagi ke Jasa Raharja dulu. Datang dulu. Kalau dulu kan udah ke lapor polisi, kemudian harus ke Jasa Raharja. Nah, dengan ini sudah dimudahkan. Jadi dengan aplikasi, jadi begitu rumah sakit nanti memberikan tanda di aplikasi, akan terbaca di sistemnya Jasa Raharja. Nah, itu nanti bisa Jasa Raharja mengecek langsung atau bisa memberikan jawaban by aplikasi. Jadi itu memudahkan supaya peserta tidak bolak-balik ke sana kemari. Itu, Mbak. Oke, jadi insiden itu merupakan aplikasi yang langsung terhubung ya dengan Jasa Raharja, dan juga langsung terhubung pada
BPJS rumah sakit, intinya 3 hubungan antara rumah Iya. sakit, BPJS dan juga Jasara Harja. Jadi apabila terjadi kecelakaan dari lalu lintas dan atau apapun langsung terlapor kepada Jasara Harja. Pasien tidak perlu untuk ke Jasara Harja secara langsung, tapi langsung bisa mengetahui atau bisa mendapat jawaban dari aplikasi tersebut. Iya, betul. Itu ya Ibu. Mungkin ada yang disampaikan nih pada masyarakat atau pasien-pasien dari seluruh dunia nih. Oke, jadi kalau JKN ini memang program gotong royong ya. Jadi kita yang sehat membantu yang sakit. Jadi kalau ada peserta JKN tidak pernah sakit, alhamdulillah. Tapi iurannya itu adalah sangat membantu bagi yang lain, karena di kami itu tidak ada seleksi khusus. Kalau di kami kan pasien yang sudah cuci darah itu bisa menjadi peserta JKN. Pasien yang sudah kena kanker, jantung berat yang butuh operasi biaya mahal, itu semua bisa kami terima jadi peserta. Kalau yang lain kan mungkin dicek dulu ya. Kalau HD mungkin ini nggak bisa masuk asuransi yang swasta yang lain ya, itu ya. Jadi ini gotong royong. Jadi selain memahami adalah untuk turut sama-sama membantu kelangsungan program JKN dengan selalu membayar iuran aktif dan mengajak yang lain untuk ini ya, ikut program JKN. Seperti itu Mbak. Jadi, Mungkin Mbak Dina. monggo. Sudah Dina. cukup. Udah cukup, oke. Jadi program JKN sendiri merupakan program gotong royong ya, bukan berarti kalian yang nggak sakit, oh percuma dong nggak pernah sakit punya BPJS, tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana kita sosialnya, jadi membangun jiwa sosial juga ya, bagaimana kita bergotong royong membantu yang sakit gitu. Jadi dengan iuran yang telah diberikan, apalagi yang mandiri ya Bu, dengan iuran yang telah kalian beri ke BPJS itu membantu pasien-pasien yang lain yang membutuhkan. Jadi gitu. Jadi berputar terus. Dana dari BPJS tersebut berputar, bukan hanya stuck kepada satu orang gitu ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Ibu. Mungkin terima kasih atas waktunya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dari BPJS yang telah disampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya sendiri selaku presenter Zakia Rosida mohon maaf dan pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.